Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kejadian pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Kejadian pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-14, beginilah firman Tuhan. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta untuk berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Salam. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah jodoh yang ditetapkan oleh Tuhan. Sekali lagi, jodoh yang ditetapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara masalah jodoh atau pasangan hidup merupakan salah satu permasalahan dan pergumulan kehidupan manusia, secara khusus anak-anak muda. Mengapa? Karena beragam pemikiran bahwa jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan sendiri. Sehingga ada yang berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan baginya dalam mendapatkan jodoh, dan ada pula yang berusaha keras untuk mendapatkannya. Namun dalam hal mencari jodoh, sesuai dengan kisah Nats yang kita baca hari ini, terlihat jelas bagaimana Tuhan menuntun hamba Abraham menemukan Ribka sebagai jodoh Ishak. Diceritakan bahwa Abraham sudah lanjut usia dan Sarah telah wafat. Abraham masih memiliki tanggung jawab dalam keluarganya yang belum terselesaikan, yakni untuk mencarikan istri buat anak semata wayangnya. Mungkin bagi sebagian orang, mencari jodoh adalah hal yang sepele, namun tidak demikian dengan Abraham. Ia sangat serius, bukan hanya mempertimbangkan bobot bibit bebek, tetapi juga dari sudut pandang iman. Sebab hal ini berkaitan dengan janji-janji Allah kepada Abraham dan keturunannya, bahwa keturunan Abraham akan menjadi banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang kuat. Melalui keturunan Abraham semua bangsa akan mendapatkan berkat. Janji inilah yang selalu dipegang oleh Abraham sampai memutih rambutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini kita melihat bagaimana hamba Abraham memerankan peranan penting dalam mencari jodoh anak tuannya ini. Hamba tersebut bernama Eliezer, yang merupakan hamba yang paling senior dan sangat terpercaya di dalam keluarga Abraham. Eliezer mencarikan teman hidup bagi Ishak bukan di Kanaan, melainkan kepada sanak Abraham sendiri yang tinggal di Haran. Setelah menerima perintah, ia bergegas pergi memulai perjalanannya dengan membawa perlengkapan yang sesuai dengan orang-orang yang diajaknya untuk berunding. Dan ia pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya, yakni sebuah daftar atau rincian tentangnya, untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang akan diajaknya berunding. Dan kita melihat bahwa dari semula hingga akhir, hamba ini mengutamakan kehormatan daripada tuannya Abraham. Menarik bahwa Eliezer tidak menyelesaikan tugasnya itu dengan sendirian. Ia berdoa kepada Allah dan meminta petunjuk yang jelas agar tidak salah memilih.
Penulis kitab Kejadian mengungkap keseriusan akan kebersandaran Eliezer kepada Allah dengan mencatat isi doa Eliezer sampai 2 kali. Ia memohonkan kelancaran dan keberhasilan dalam perkara ini dengan berkata, "Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini." Hal ini menunjukkan bahwa Eliezer begitu bergumul akan tugas yang berat ini, sebab kalau ia salah memilih, pasti akan berdampak negatif ke depan di dalam keturunan tuannya Abraham. Ia bisa saja mengambil perempuan-perempuan cantik yang ada di daerah itu, tetapi ia tidak mau melakukan hal yang demikian tanpa melibatkan Tuhan. Bukan hanya itu, ia mengingatkan Allah akan janjinya kepada Abraham, tuannya, dengan berkata, "Tuhan Allah tuanku Abraham, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham." Dengan memberikan tanda anak gadis kepada siapa aku berkata, "Tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum," dan menjawab, "Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum." Permohonan ini secara logika ini tidak mungkin terjadi. Ini adalah sebuah kebodohan. Namun di akhir cerita ternyata doa hamba ini didengarkan oleh Tuhan, sehingga ia tidak salah memilih menantu yang baik bagi tuannya. Pada akhirnya doa Eliezer didengarkan oleh Tuhan. Ia menunjukkan kasih dan pemeliharaannya bagi orang yang beriman dan percaya kepadanya. Bahkan jawaban doanya tidak memakai waktu lama. Allah langsung menunjukkan kepadanya sesuai dengan tanda yang dimintanya. Dan perempuan yang datang begitu memenuhi syarat kecantikan dan kesehatan, rendah hati dan rajin, sangat sopan dan ramah kepada orang asing, dan memiliki semua ciri kepribadian yang baik. Di sini terlihat bahwa Allah sang pemelihara mengaturnya sedemikian rupa hingga perempuan itu melakukan persis sesuai tanda yang diminta hamba Abraham. Allah sendiri menakjubkan mendengar doa yang penuh dengan iman, bahkan memuaskan keinginan-keinginan yang polos dari umatnya yang berdoa sekecil apapun, untuk menunjukkan bahwa betapa luasnya perhatian Allah bagi orang-orang yang mencari dan percaya kepadanya di sepanjang waktu. Kemudian Eliezer memberikan penghormatan kepada Ribka dan rasa terima kasihnya atas kesopanannya itu. Ia memberikan perhiasan-perhiasan dan ikat pinggang yang sedemikian rupa yang tidak bisa dilupakan oleh seorang dara, terutama seorang mempelai perempuan. Setelah semuanya terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Eliezer, maka ia mengucapkan syukur, menyembah Tuhan dengan berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham." Ia merasa sangat berbahagia dan mengakui Allah di dalam kebahagiaannya itu, bahwa ia dituntun di rumah saudara-saudara tuannya. Bahkan mereka bukanlah penyembah berhala, melainkan penyembah Allah yang benar, yang berpihak pada agama yang dipeluk dengan Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah dalam Kristus adalah Allah yang memberkati orang-orang percaya. Seluruh kehidupan umatnya ada dalam jangkauan dan pemeliharaannya, termasuk kepada kehidupan perkawinan. Perkawinan adalah ruang dan tempat di mana kita bisa merasakan manifestasi berkat Allah. Jika kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, maka soal perjodohan harus diletakkan di dalam kehendak-Nya. Untuk itu, kita harus mengisi setiap hari bersama pasangan kita menuju pertumbuhan rohani dan kedewasaan iman. Tentu kita bertanya, bagaimana caranya untuk mendapatkan jodoh yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu harus selalu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Untuk mencari pasangan hidup tidak hanya cukup modal ganteng, cantik, dan lain sebagainya, tetapi harus mempersiapkan banyak hal, persiapan rohani, persiapan fisik, psikis, dan juga material, mulai dari jujurannya, kebutuhannya ke depan, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Begitu banyak anak muda sekarang ini mudah sekali mengambil keputusan untuk menikah tanpa ada pekerjaan sebagai jaminan keberlangsungan keluarganya ke depan. Untuk itu, kepada anak-anak muda yang mendengarkan khotbah ini, silakan mulai mempersiapkan diri sejak saat ini.
Pernikahan bukan hanya modal nekat dan modal ingin saja, tetapi perlu kematangan di dalam segala hal, sehingga orang yang Anda cintai ke depan hidupnya damai, aman, dan tentram. Yang kedua adalah selalu melibatkan Tuhan. Selain daripada persiapan, melibatkan Tuhan juga adalah hal yang harus kita perhatikan. Mengapa? Karena semua adalah rancangan Allah di dalam hidup kita. Keyakinan akan nilai kudus rencana Allah melahirkan sikap berhati-hati dan bergantung penuh dalam memilih dan melakukan segala sesuatu. Tuhan mendengarkan doa orang yang berserah dan bersandar kepadanya. Sebelum mengambil sebuah keputusan untuk menikah, gumuli terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Bahkan mintalah tanda dari Tuhan kalau perlu. Apakah ia adalah seorang yang telah ditetapkan Tuhan untukmu? Sebab kalau ketetapan Tuhan tidak akan terpisahkan, pasti akan menerima satu sama lain, pasti akan tercipta kebahagiaan di dalam rumah tangga tersebut. Pemuda-pemudi masa kini kadang hanya modal nekat saja, bahkan mereka tidak mau bertanya kepada Tuhan. Yang terpenting cantik, ada uang, ada pekerjaan, dan lain sebagainya. Akhirnya pernikahan baru seumur jagung sudah cerai, sudah bertengkar, bahkan sudah berpisah. Yakinlah kalau semuanya dalam rencana dan keterlibatan Tuhan, masalah tetap ada, tetapi tidak sampai serumit atau separah dengan orang-orang yang menikah tanpa dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga adalah selalu menunjukkan kepribadian yang baik. Betapa sudah merosotnya zaman kita sekarang ini, yang di dalamnya tampak semua contoh nyata dari kesombongan, kemewahan, dan kemalasan. Banyak anak muda yang tidak menunjukkan pribadi yang terhormat, terpuji, seakan diri sendiri ibarat barang dagangan atau piala bergilir kemanapun jadi. Ribka tidaklah demikian, sifat yang hanya dimiliki sedikit anak perempuan sekarang ini. Padahal menjadi orang-orang yang seperti ini sesungguhnya dapat menjadi kehormatan dan keuntungan yang lebih besar daripada yang kita pikirkan. Apakah Ribka akan menjadi miskin ketika ia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak. Justru ia menjadi pribadi yang diberkati karena ia bertemu dengan keluarga yang takut akan Tuhan. Untuk itu kepada anak-anak muda masa kini, hiduplah rendah hati, baik, sopan, bekerja keras, dan jagalah kekudusan diri. Maka Tuhan akan mempertemukanmu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihimu seumur hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.